Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Desain Interior Nusantara Tingkat Bidaya akan mempresentasikan transformasi desain bercitra kekinian pada budaya Dayak. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Amara dengan NPM 38. Saya Aurel Ansarfoni, NPM 31. Saya Cindy Cahaya NPM 35. Terkikisnya budaya Indonesia pada era modern merupakan hasil dari berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Untuk menjaga kelestarian budaya, diperlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memperkenalkan, membina, dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisional. Melalui kesadaran akan pentingnya budaya lokal, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menemukan keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian identitas budaya mereka. Sebagai kaula muda, sudah seharusnya kita dapat mengangkat kembali kebudayaan Indonesia melalui nafas sehari-hari agar dapat selalu teringat bahwa kita memiliki budaya yang sangat amat kaya. Bentuk bangga kita sebagai anak muda dapat dilakukan adalah membantu melestarikan kebudayaan Indonesia dengan membuat desain furnitur yang bernafaskan kebudayaan. Selanjutnya sejarah. Suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-kiang. Asal-usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Borneo. Saat itu, suku Dayak tinggal di daerah sungai di dalam hutan dan mereka mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Selanjutnya adalah filosofi. Dalam kehidupan orang Dayak, memahami kehidupan sangat menjadi junjungan dalam menjalani tiap detiknya di tanah Kalimantan. Bagaimana tidak, dalam beberapa pemahaman suku Dayak, yakin bahwa Dayak memiliki lingkup 3 bagian dari segi alam, seperti yang dikatakan oleh Rosandra Dian. Orang Dayak meyakini 3 bagian alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Simbolisme elemen budaya. Yang pertama ada ukiran. Ukiran sangat melekat pada kebudayaan suku Dayak yang di dalamnya terdapat motif-motif yang menggambarkan nilai-nilai ataupun sejarah suku Dayak sendiri. Beberapa motif yang sering muncul adalah motif sagar yang melambangkan kekuasaan alam bawah, kekuatan dan perlindungan, dan motif burung egang yang melambangkan kekuasaan alam atas, kebebasan dan spiritualitas. Burung egang pun sering dianggap sebagai simbol kegagahan dan keberanian. Selanjutnya rumah adat. Rumah adat suku Dayak adalah rumah pertama yang dimana rumah ini melambangkan hubungan antara manusia awam dan Tuhan. Di setiap bagian rumahnya terdapat nilai filosofi tersendiri, seperti bagian atas yang menggambarkan hubungan keluarga, bagian tengah hubungan antar makhluk hidup, dan bagian bawah rumah yang menggambarkan hubungan dengan alam dengan panjang mencapai 30 sampai 150 meter dan lebar sekitar 10 sampai 30 meter. Kemudian ada ritual. Ritual ataupun upacara adat bagi suku Dayak merupakan salah satu bentuk medium untuk mengkomunikasikan antar manusia dan dunia spiritual, di mana pada saat melakukannya mereka mempersembahkan hasil alam dan diiringi oleh aktivitas untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Metode pengembangan ide. Amati, tiru, modifikasi atau sering sekali disebut dengan metode ATM merupakan metode yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan skill pada mahasiswa, khususnya dalam kemampuan mendesain. Perkembangan teknologi khususnya dengan keberadaan media sosial pada fitur internet membuat metode ATM semakin mudah untuk diimplementasikan. Tahap meniru dapat dilalui dengan 3 proses, yaitu copying, adapting, and inspired. Lalu, tahapan ini disederhanakan menjadi amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama, copy merupakan proses mengamati objek yang hendak ditiru, baik secara langsung ataupun melalui media. Proses ini mencoba mengevaluasi dan menganalisis objek tersebut,
melihat apa saja kekurangannya dan hal apa yang bisa dikembangkan. Kemudian ada proses meniru, yaitu merupakan proses meniru objek yang sebelumnya telah diamati. Proses ini harusnya didasari pengetahuan yang cukup mengenai pembuatan objek tersebut dan tinjauan hukum dari objek tersebut. Apakah memiliki hak paten atau hak cipta yang harus diwaspadai. Kemudian ada modifikasi. Objek yang hendak ditiru ditambal kekurangan dan kekurangannya, kemudian dikembangkan dengan potensi yang belum dieksplorasi. Selanjutnya pengembangan desain. Desain 1 dari motif gringsing menjadi vas bunga. Kami mengambil motif Dayak gringsing dengan maknanya. Motif gringsing adalah motif batik yang merupakan perpaduan antara motif batik Dayak dengan motif batik Jawa. Motif ini memiliki makna akulturasi kebudayaan yang berbeda, yaitu makna yang terkandung dalam motif ini adalah bahwa perbedaan tidak untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling melengkapi. Alasan kami mengambil modifikasi dari motif Dayak yaitu yang pertama, melambangkan identitas budaya yang kuat, keunikan dan keindahan estetika, makna simbolis yang mendalam, keselarasan dengan gaya desain etnik dan bohemian, menciptakan atmosfer yang berbeda dan unik, penyampaian pesan yang kuat, fleksibilitas yang dalam penerapan, tren desain yang menyusung keberagaman budaya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang vas bunga, penting untuk memahami pengertian dasar dari wadah ini. Vas bunga merupakan sebuah wadah yang dirancang khusus untuk menampung bunga segar atau bunga buatan sebagai elemen dekoratif. Fungsinya adalah untuk menampilkan bunga dengan cara yang lebih estetis, membuat terlihat lebih menarik dan indah, dan penyegaran kota. Alasan yang memperkuat kami untuk memilih vas bunga sebagai ide desain kami tentunya karena sebagai berikut. Menambah keindahan dan keharmonisan ruangan, meningkatkan kesan ruangan yang segar dan alami, memberikan sentuhan personal, fleksibilitas dalam penataan, elemen dekoratif yang sangat mudah, meningkatkan kualitas udara, ekspresi musiman. Berikut adalah transformasi desain dari motif Dayak gringsing ke vas bunga. Jadi yang pertama itu motif gringsing ke vas bunga yang asli. Terus yang proses kedua itu penghilangan beberapa elemen-elemen dari motif Dayaknya dan pengubahan lubang di vas bunga. Terus yang di tengah itu ada pengubahan motif desain lagi, bukan mengubah tapi mengurangi, yang tentunya tidak menghilangkan dari makna di motif gringsing. Terus pergantian antara lubang bentuk motif gringsing yang terdapat pada ornamen kain, tapi gunakan sebagai vas bunga dengan material tanah liat. Penggunaan material tanah liat tentunya untuk tetap menonjolkan isi tradisional, tetap menonjolkan dengan warna kuning pada hasil transformasi yang artinya kekuatan dan atau kehormatan yang sangat cocok dengan definisi motif saya. Selanjutnya adalah pengembangan desain transformasi bentuk dari gitar sapi Dayak ke lemari pajangan. Gitar sapi merupakan alat musik khas suku Dayak dari Kalimantan. Gitar ini terbuat dari bahan kayu adau dan di bagian badannya terdapat ukiran khas suku Dayak. Dengan struktur bentuk yang panjang dan kokoh, alat musik ini dimainkan secara dipetik seperti gitar. Namun, alunan nada saat memainkan gitar ini memiliki peraturan khusus, yang dimana pada saat siang hari nada yang dimainkan harus ceria dan bersemangat, sedangkan saat malam hari
nada yang dimainkan lebih mendayu dan syahdu. Alasan memilih gitar sape adalah merupakan salah satu alat musik yang identik dengan suku Dayak, kemudian memiliki bentuk yang unik dan menarik, desain yang fleksibel, dan dapat memberikan keharmonisan visual pada ruangan. Lemari pajangan. Lemari pajangan atau lemari hias adalah salah satu furnitur pelengkap interior yang bisa menambah kesan ruang. Biasanya digunakan untuk memamerkan koleksi atau barang-barang yang menarik secara visual. Lemari ini sering ditemukan di ruangan yang sering terjadinya aktivitas manusia, seperti ruang tamu ataupun ruang keluarga. Maka dari itu, kebanyakan lemari pajangan memiliki bentuk yang menarik secara visual. Kebanyakan material yang digunakan untuk furnitur ini adalah kaca dan kayu. Alasan pemilihan adalah lemari pajangan sendiri menambah keindahan ruang, fungsionalitas dan penyimpanan, dapat meningkatkan kesan pada ruang, menarik perhatian, dan tampilan unik dengan sentuhan personal. Berikut ini adalah proses transformasi dari gitar sape Dayak menjadi lemari pajangan. Yang awalnya kita mengambil bentuk gitar sape sendiri, kemudian digabungkan dengan bentuk lemari pajangan. Kita buat lekukan lemari sesuai dengan lekukan gitar sape Dayak itu sendiri. Desain lemari yang terinspirasi oleh bentuk gitar sape suku Dayak menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan sentuhan modern. Dengan bentuk khas leher panjang dan badan yang melengkung, bagian tubuh lemari dirancang menyerupai lekukan dari gitar sape. Desain ini tidak hanya menghadirkan keindahan estetika yang terinspirasi dari budaya lokal, tapi juga memberikan fungsi untuk ruangan di rumah. Selanjutnya adalah pengembangan desain. Ketiga yaitu motif bunga teratai kursi. Motif yang terdapat pada bentuk pagar adalah bentuk motif yang menyerupai bentuk bunga teratai. Motif yang menyerupai bentuk tanda silang dan motif yang menyerupai senjata berbentuk mata tombak. Motif yang diambil dari bentuk bunga teratai melambangkan atau mempunyai arti kesuburan. Selain itu, bentuk yang mempunyai makna atau simbolis adalah bentuk motif yang menyerupai bentuk tombak. Motif ini menyimbolkan atau mempunyai makna sebagai lambang kekuatan. Alasan kami memilih motif ini adalah karena cocok digunakan bersama furnitur terpilih, identik dengan feminitas, desain yang timeless, memiliki bentuk yang cantik, anggun, dan elegan, memiliki keterkaitan dengan alam, dan merupakan tren terbaru. Furnitur yang dipilih adalah vanity desk. Sofa di meja rias umumnya berupa kursi atau bangku kecil dengan desain yang lebih nyaman dan elegan. Sofa ini seringkali dipilih untuk ditempatkan di meja rias atau vanity desk dengan ukuran yang cukup rendah agar mudah untuk duduk sambil merias diri. Selain itu, berikut alasan kami memilih vanity desk, yaitu untuk kenyamanan, membantu menjaga postur tubuh, multifungsi, estetika ruang, dan meningkatkan suasana ruang. Vanity desk adalah salah satu furnitur yang cukup jarang diperhatikan karena sudah biasa didesain bersamaan dengan meja rias. Dengan memperhatikan detail furnitur ini, kami berharap memberikan sensasi spesial bagi penggunanya. Selain itu, beberapa perempuan kerap berdandan dengan waktu yang cukup lama. Dengan menghadirkan vanity desk ini akan menambah rasa antusias dan semangat yang baru. Untuk pengembangan desain, kami mengubah bentuk sofa yang pada awalnya hanya berbentuk persegi atau lingkaran biasa menjadi bentuk bunga teratai dengan tetap menggunakan kayu pada bagian kaki-kaki kursinya. Bentuk kelopak teratai yang terdapat pada ornamen pagar kami digunakan sebagai cushion dari vanity dengan warna merah atau yang biasa masyarakat Dayak sebut sebagai bahandang, yang berarti sesuatu yang abadi dan tidak pernah luntur. Hal ini selaras dengan kecantikan wanita yang tidak bisa tahan abadi, namun dengan merawat dan menjaganya dapat lebih lama mempertahankan kecantikan diri karena sebagian besar wanita. Kecantikan adalah hal yang luar biasa penting dan dapat membuat pribadi menjadi lebih percaya diri. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penjelasan buklet dapat ditarik kesimpulan, dengan adanya desain transformasi ini, kita dapat tetap mengikuti tren desain yang marak di masyarakat dengan desain yang unik dan estetik tanpa menghilangkan nilai budaya Dayak. Dengan bukti yang sudah kami paparkan di halaman sebelumnya, dalam membuat desain kita juga harus tetap memperhatikan detail-detail pengertian kebudayaan yang kita ambil, tanpa merubah makna dan mencari keterkaitan antara desain tradisional dan modern. Harapan kami yang pasti agar generasi muda dan anak-anak tertarik untuk membaca dan mempelajari kebudayaan dari leluhur dengan tampilan yang lebih modern dan menarik dari segi desain dan warna, yang
tetap mengambil keterkaitan dengan objek ornamen yang kita ambil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.